Jadi ternak ayam kampung itu tidak bisa hanya ikut-ikutan. Oh, Pak Joko ternak ayam. Oh, Bu Wati juga ternak ayam. Terus kita lihat mereka mendapatkan untung besar, akhirnya kita ikut-ikutan. Setelah kita ikut beternak ayam kampung, ternyata hasilnya untung tipis, kadang malah rugi. Kalau teman-teman pengen untung dari ternak ayam kampung, anggaplah punya target ingin untung 2 juta per bulan. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selamat pagi, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Sampai saat ini masih banyak yang bilang ternak ayam kampung untungnya sangat tipis. Tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi begini teman-teman, setiap daerah itu pasti akan berbeda-beda. Ada yang untungnya besar, ada yang untungnya tipis, dan ada juga yang rugi. Semuanya akan sangat dipengaruhi oleh harga jual ketika panen. Itu sangat berpengaruh sekali. Makanya kami selalu mengingatkan sebelum kita memutuskan untuk memulai ternak ayam kampung, khususnya ternak dengan sistem pembesaran, silahkan teman-teman perhatikan harga jualnya. Pasarnya di daerah kalian itu bagaimana? Jadi tidak bisa kita ikut-ikutan, oh Pak Joko ternak ayam kampung, oh Bu Yanti ternak ayam kampung. Mereka mendapatkan untung yang sangat besar, akhirnya kita ikut-ikutan. Setelah kita ikut beternak ayam kampung, ternyata hasilnya untung tipis. Kadang malah rugi. Terus kita merasa tertipu menjadi korban YouTube. Makanya kami selalu menyarankan untuk menerapkan sebuah prinsip, yaitu mulailah dari apa yang dimiliki, mulailah dari populasi kecil. Kalau mampunya itu memulai sepasang, ya beli sepasang, ya belilah sepasang. Atau kalau mampunya beli 1 ekor ayam, ya beli 1 ekor saja. Pilih yang betina, nanti dilepas liarkan biar kawin sama ayam jagonya tetangga. Lama-lama itu nanti juga akan berkembang biak. Dari populasi kecil ini sambil kita pelajari tata cara perawatan ayam, cara menekan biaya pakan, kemudian cara mencari celah pemasarannya. Jadi tidak boleh kita ngawur seenaknya sendiri. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir silahkan subrek channel Peternak Inovatif dan like video ini. Kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ya. Kalau pengen penghasilan secara rutin dari ternak ayam kampung, maka kita harus memainkan siklus teman-teman. Tidak bisa kalau kita misal cuma check-in 2 bulan sekali, misal beli 300 ekor DOC, dibesarkan sampai panen. Kemudian hasilnya mau dipakai untuk menghidupi satu keluarga. Hampir bisa dipastikan ini tidak akan cukup. Karena populasi 300 ekor, seandainya ternaknya lancar ya, tidak ada serangan penyakit dan sebagainya, kemudian bibitnya bagus, jenis ayamnya juga tergolong cepat besar, 2 bulan sudah bisa dipanen, terus harga jualnya di daerah situ itu cukup bagus, misal 40.000 per kilo atau bahkan lebih, itu nanti paling untungnya cuma di kisaran 1,5 juta sampai 2 jutaan saja. Bayangkan merawat ayam 2 bulan dengan populasi 300 ekor hanya untung 1,5 juta, paling banyak ya kisaran 2 jutaan. Apa cukup itu untuk menghidupi satu keluarga? Pasti kan tidak akan cukup. Dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup satu orang saja pasti akan sulit. Jadi kemungkinan besar tidak akan cukup. Makanya kalau mau hasil yang besar dan rutin setiap bulan sekali atau seminggu sekali pengen gajian, ya sebaiknya kita memainkan siklus. Kita beli bibit itu secara berkala. Kita buat siklus mingguan misalkan. Setiap seminggu sekali kita check-in masuk DOC 300 ekor. Jika panennya butuh waktu 2 bulan atau 63 hari, 63 hari itu berarti 9 minggu, maka itu nanti total populasinya menjadi setiap minggu sekali masuk ya 300, berarti 300 kali 9 minggu. Totalnya menjadi 2.700 ekor.
Inilah populasi yang harus dipenuhi jika ingin gajinya kisaran 5 jutaan per bulan. Jadi kalau ada yang bilang pelihara ayam sedikit bisa untung 5 juta per bulan, bisa untung 8 juta per bulan, rasa-rasanya kok itu sulit untuk dipercaya. Kita realistis sajalah. Kita pelihara ayam dengan populasi sedikit tetapi mau untung yang besar. Ini kan membagongkan. Bukan maksud kami menyepelekan ya, tetapi kita harus open minded. Populasi 300 ekor menghasilkan untung 1,5 jutaan atau 2 jutaan, itu saja jenis ayamnya harus yang memiliki genetik super. 2 bulan harus mencapai bobot rata-rata 9 on sampai 1 kilo. Kemudian pakannya habis di kisaran 2,3 kilo per ekornya. Kalau misalkan jenis ayamnya pertumbuhannya hanya biasa-biasa saja, hanya mungkin 2,5 bulan ke atas baru bisa panen, maka keuntungannya pasti akan lebih kecil lagi, teman-teman. Jadi kita harus fleksibel dengan kemajuan zaman. Sekarang ini sudah semakin banyak beredar ayam-ayam kampung yang sudah persilangan, yang pertumbuhannya lebih cepat. Pasti banyak yang bertanya, karakteristik daging ayam kampung persilangan itu bagaimana? Nah, ini juga perlu kita perhatikan, teman-teman. Misal karakteristik daging ayam jenis A diterima di pasaran daerah sini, belum tentu ayam jenis A ini juga diterima di pasaran di tempat kalian. Makanya tidak bisa kita hanya ikut-ikutan, ada di sana ternak ayam jenis A, kita juga ternak jenis A. Sebaiknya pelajari dulu tentang jenis-jenis ayam, pahami dulu pasaran di lingkungan kita. Yang diterima itu yang karakteristik dagingnya yang seperti apa. Jangan sampai kita asal memilih jenis ayam, ternyata saat panen ayam kita dihargai murah. Nah, pasti kan kita akan rugi. Tapi untuk saat ini teman-teman, sebenarnya masalah karakteristik daging dari ayam kampung persilangan itu tidak perlu terlalu dipikirkan. Yang penting ayamnya cepat panen, terus diterima pasar, sudah beres. Kenapa kok begitu? Karena ayam kampung itu kan ciri khasnya sebenarnya dagingnya ya, tetapi kenyataannya teman-teman, di zaman sekarang ini warung-warung makan yang ada di sekitar kita itu rata-rata mereka yang dipakai ya ayam kampung persilangan. Kalau nggak percaya silahkan teman-teman ke beberapa rumah makan, kemudian tanya ke pemilik warungnya. Kalau dia jujur ya, kami yakin kebanyakan dari mereka itu pakainya ya ayam kampung persilangan. Kami yakin pasti pakai ayam kampung persilangan. Mungkin ada yang masih pakai ayam kampung asli, tetapi mayoritas untuk saat ini mereka sudah pakainya ayam kampung persilangan. Atau bahkan ada juga yang pakai ayam pejantan. Ayam pejantan itu adalah ayam petelur yang kelaminnya jantan. Biasanya diambil dari ayam Isabron, ayam Lohman, dan sebagainya. Tetapi diambil yang kelaminnya jantan. Oke, kembali ke pembahasan awal. Kalau pengen hasil yang besar, maka otomatis populasinya juga harus besar. Jangan mudah percaya kalau ada yang bilang pelihara ayam sedikit, untungnya besar. Jadi di awal tadi kan kita buat permisalan, populasi 300 ekor, untungnya 1,5 juta sampai 2 jutaan. Itu sudah perumpamaan untuk ayam yang super, teman-teman. Ayam yang pertumbuhannya sangat bagus, 9 minggu bisa mencapai bobot rata-rata 9 on sampai 1 kilo. Coba bayangkan seandainya yang dipelihara ayamnya standar, pertumbuhannya biasa-biasa saja, maka untungnya berapa? Pasti kan untungnya akan lebih kecil. Baik, kesimpulannya adalah jika ingin penghasilan besar, maka kandangnya ya diperbesar, populasinya diperbanyak. Kalau cuma pelihara sedikit tetapi mau untung banyak, apa bisa? Misal pelihara 100 ekor, terus pengen gajian 3 juta per bulan misalkan. Bisa apa tidak? Bisa, teman-teman. Tapi ada dua cara. Cara pertama, jual setanah-tanahnya, sekalian rumahnya juga dijual. Nah, itu pasti dapat uang banyak. Kemudian kalau cara yang kedua, yang masuk akal ya, ini cara yang serius. Kita harus menekan biaya pakan, kalau perlu pakai pakan yang gratisan. Full pakai gratisan. Misal pakai maggot BSF, pakai limbah-limbah rumah makan, pakai azola, pokoknya cari bahan yang gratis.
sambil ayamnya diumbar lepas di lahan yang hijau. Dengan begitu ayam akan gemuk walaupun pakannya gratisan. Ayam 100 ekor, pakannya gratis. Kalau dijual misal per ekor itu 45.000, maka hasil panennya ya di kisaran 4,5 juta karena biaya pakannya gratis. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa lihat kolom deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat raih cita-cita.